sangat penting gitu untuk menjaga kestabilan dan homogenitas suhu tubuh dan sebagainya. Dan air itu punya sifat fisika yang sangat baik sekali ya. Dia kalau jenisnya tinggi, jenisnya kalau dikasih energi, dikasih panas gitu, nggak gampang dingin. Gampang dingin, dia tetap bisa bertahan. Jadi ketika musim dingin pun di permukaan air itu bisa beku, tapi di bawah ikan tetap bisa hidup. Jadi air itu Allah ciptakan sangat banyak kebaikannya, sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satu bentuk nyata yang kita nggak perlu belajar fisika, nggak perlu belajar yang lain-lain. Manfaat air itu Allah jadikan, Allah tumbuhkan dari air itu jannatin wa habbal hasid. Pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Lihat ini jannat, pepohonan, kebun-kebun. Kebun-kebun, kata para ulama ini bahasa hati, artinya kebun-kebun. Ini kan tidak hanya bernilai ekonominya, tapi juga estetikanya, gitu. Memberikan kita kebahagiaan, keindahan, gitu. Dan juga biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, kita akan makan dari biji-bijian juga, dari nasi, yang makanannya gandum pun dari biji-bijian. Dan itu Allah temukan dengan air. Nah, ini contoh sesuatu yang diberkahi itu adalah air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian Allah juga menjadikan barokah ini sifat dari Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini di surat Shad. Kitab ini adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun, yang penuh berkah. Ini sifatnya kita. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati, mentadabburi ayat-ayat. Dan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Sama, para ulama tafsir memaknainya persis sama dengan air tadi. Mubarak di sini artinya katsirul khairi wan naf'ah. Banyak kebaikannya dan manfaatnya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi isyarat bahwa di dalam Al-Quran itu ada pelajaran, ada kandungan-kandungan ajaran yang itu sangat bermanfaat, sangat banyak kebaikannya. Bahkan tidak hanya ajarannya kan, kita melihat dalam Sirah Nabawiyah ada sahabat Nabi yang meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Itu para sahabat itu tidak mengajarkan kandungan ajaran Al-Fatihah kepada orang yang sakit, itu enggak, membacakan. Itu contoh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di Al-Qur'an ini menjadi syifa, menjadi penyembuh. Jangan artikan Quran itu obat loh ya. Ini saya mengingatkan saja, jangan sampai kita maknai Quran itu obat, karena Allah Ta'ala menyatakan Quran itu bukan dawa, karena obat itu dawa, tapi Allah memberi sifat Quran itu syifa. Syifa itu kesembuhan, bukan obat ya, tapi kesembuhan. Jadi artinya Allah jamin bukan sekedar ini obat gitu, tapi penyembuhan gitu ya. Nah, itu salah satu dari sekian banyak kebaikan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan memberi sifat barokah ini untuk malam. Jadi selain barokah itu bisa menjadi sifat benda, juga bisa menjadi sifat dari waktu. Di surat Ad-Dukhan, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang beri peringatan.
Dan dua hal ini, Al-Quran dan malam saat turunnya Al-Quran, itu dua-duanya ada di bulan Ramadan. Sehingga ini kunci barokahnya Ramadan itu di situ. Allah Ta'ala menyebutkan Syahrul Ramadan itu di satu ayat saja di Quran yang tadi dibaca Hindrawan. Dan Allah Ta'ala memberi keterangan Ramadan itu bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga kalau kita bicara barokah di bulan Ramadan, maka sumber dari barokah itu, sumber besar dari Al-Quran adalah Al-Quran. Al-Qurannya sendiri diberkahi, malam Lailatul Qadar yang itu merupakan malam turunnya Al-Quran itu pun diberkahi. Jadi kita bisa membayangkan betapa banyak kebaikan di dalam bulan Ramadan. Qurannya diberkahi, waktunya diberkahi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kan memberi sifat barokah kepada sesuatu yang turun dari langit, ya, yaitu air. Ternyata Allah Ta'ala juga menyebutkan barokah itu juga menjadi sifat pohon. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Nah, ini contoh sifat barokah yang diberikan Allah kepada sebuah pohon, yaitu pohon zaitun. Nah, dan monggo ini yang meneliti zaitun, sangat saya sarankan, yang meneliti tanaman sangat saya sarankan meneliti pohon zaitun. Ada rekan saya di Fakultas Teknik, Dr. Boy Arif Fahri. Beliau itu lulusan Universitas Groningen, dan beliau itu mengembangkan obat dari apa yang dikeluarkan oleh lebah yang tidak menghasilkan madu. Dan beliau menyampaikan ke saya, beliau itu terinspirasi dengan Al-Quran, dan beliau juga penasaran dengan zaitun. Nah, gitu ya. Nah, seperti itulah contoh peneliti muslim yang baik, ya. Apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran itu kemudian diteliti. Karena kalau Allah Ta'ala menyatakan bahwa ini pohon zaitun ini syajaratin mubarakah, zaitunah, gitu ya. Ini berarti pohon ini banyak kebaikannya dan banyak manfaatnya. Loh, siapa tahu di dalamnya ada obat untuk COVID. Siapa yang bisa memastikan? Ya, nggak ada yang bisa memastikan, tapi juga nggak ada yang bisa menafikan. Silakan. Kalau memang diniatkan mencari obat untuk COVID, walaupun ternyata nggak dapat, pahalanya dapat. Nah, pahalanya dapat. Gitu ya. Dan para ulama tafsir memaknai ya ini pohon ini pohon zaitun, gitu ya, pohon yang penuh barokah. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa Allah Ta'ala itu dapat memberi barokah itu dari berbagai jalan pada berbagai hal. Dan kunci menggapainya ada di surat Al-A'raf ini.
Allah Subhanahu wa taala menjamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Nah, cuma di sini berkahnya perlu dicek. Barokat ini jamak. Jamak beda dengan barokah yang itu nggak ada alifnya setelah kaf. Itu berarti mufrad, tunggal. Tapi ini barokat jamak. Artinya apa? Berkah yang banyak dari langit dan bumi. Jadi andai kata penduduk suatu negeri, penduduk Indonesia, penduduk Jember, ya, beriman dan bertakwa, ini Allah jamin Allah akan limpahkan pada mereka berkah yang banyak dari berbagai penjuru, dari langit, dari bumi. Tapi yang sudah-sudah, gitu ya, yang sudah-sudah umat-umat yang terdahulu, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, karena mendustakan, nggak mau beriman, nggak mau bertakwa, ya kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau mau nggak disiksa Allah, tidak disiksa, ya, siksa Allah itu sangat berat, nggak bisa kita tolak sama sekali. Itu caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggapai barokah, karena kalau sudah dapat barokah tidak akan disiksa. Nah, bagaimana barokah? Ternyata kunci barokah itu bukan pada baiknya bumi, bukan pada baiknya bumi, bukan pada baiknya benda-benda di sekitar kita, tapi pada baiknya diri kita, pada baiknya diri kita, baiknya hati dan perbuatan kita, baiknya iman dan takwa. Ini kuncinya. Nah, bagaimana implementasi dari iman dan takwa ini? Nah, implementasi dari iman dan takwa itu rinciannya banyak. Dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah, Allah terangkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Misalnya orang yang beriman, ya, beriman tuh nggak ragu sama sekali dengan yang ghaib. Nah, ini yang susah. Kalau kita disuruh percaya dengan listrik, percaya nggak dengan listrik? Oh, gampang sekali. Kenapa? Karena listrik itu hadir. Meskipun nggak terlihat, tapi hadir. Buktinya apa? Ya coba aja itu kabel listrik terkelupas, pegang. Kerasa gitu, kerasa. Beriman nggak dengan adanya coronavirus? Oh, mudah sekali. Kenapa? Hadir coronanya. Setiap hari bertambah jumlah saudara kita yang meninggal akibat sakit. Sakitnya disebabkan virus. Oh, mudah percaya. Orang-orang yang mencapai level takwa itu orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib, yang tidak hadir. Gak bisa diindera dengan indera kita yang 5, gak bisa dilihat, gak bisa disentuh, gak bisa dikecap, gak bisa dicium baunya, gak bisa didengar suaranya, tapi beriman. Nah, itulah sifat orang yang bertakwa. Nah, itu perinciannya banyak. Nah, di sini saya hanya menyinggung saja sedikit contohnya yang bisa kita praktekkan langsung, terutama di bulan-bulan Ramadan. Yang jelas kita untuk mencapai barokah jalannya hanya satu, iman dan takwa. Nah, kalau tadi kata barokah dalam Al-Quran, sekarang kita melihat barokah dalam Al-Hadis. Sekaligus hadis ini menjelaskan cara-cara praktis untuk mencapai barokah. Jalan mencapai barokah diantaranya adalah berdoa.
Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memintakan barokah kepada Allah untuk beberapa orang sahabat beliau. Rawal Bukhari fi sahihihi. Oh ya, sebelum itu saya materi ini saya sampaikan dari Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Jadi ini saya mengutip tulisan beliau, nanti ada link referensinya. Rawal Bukhari fi sahihihi an Urwah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, Sahih Bukhari, meriwayatkan sebuah cerita dari Urwah, tapi ini bukan Urwah bin Hashim, ini Urwah bin Abdul Sa'ad Al-Bariqi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi beliau 1 dinar. Ya, yashtari lahu bihi syah. Jadi 1 dinar itu yang digunakan beliau untuk membeli seekor kambing. Jadi ini bagi yang tertarik kepada konversi mata uang, ya, dinar itu uang yang nilainya kira-kira sama dengan nilai 1 kambing. Nah, ini bisa dibaca juga di buku fikih zakahnya Buku Zakah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi 1 dinar itu kurang lebih harga 1 kambing. Naik turunnya tetap kira-kira segitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi Urwah radhiyallahu anhu 1 dinar, dan Nabi meminta Urwah membelikan kambing dengan dinar itu. Ternyata dengan berkat kepandaian beliau, Urwah ini, beliau berhasil membeli 2 kambing. Ya, entah dipilih kambingnya yang ya tidak terlalu besar atau bagaimana, pokoknya berhasil aja. Setelah itu, beliau kemudian menjual salah satu kambingnya dengan harga 1 dinar. Nah, sehingga beliau mendapatkan 1 ekor kambing dan 1 dinar. Di bawah semuanya diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin wajahu bidinarin wa syatin. Sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fada'a lahu bil barakati fi bai'i. Ya, Nabi kemudian mendoakan untuk Urwah ini barokah dalam perdagangan beliau. Wa kana law ishtara turaba la rabiha fihi. Jadi beliau itu menjadi pedagang yang tidak pernah rugi sama sekali. Yang andai kata beliau itu dagang tanah saja, ya. Tanah loh. Bukan tanah maksudnya tanah properti, bukan, maksudnya itu loh tanah debu itu loh ya, entah itu bentuknya jualan kerikil, jualan pasir atau jualan yang itu mungkin ibaratnya susah lakunya karena apa sih gunanya, misalnya tanah seember gitu aja. Andai kata beliau berjual pasti akan untung juga gitu, berkat kullu dzalika bi barakati du'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab barokah dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin barokah, minta sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tabarak. Dalam surat Al-Mulk kan tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah itu punya sifat ini, tabarak. Yang maha tinggi, maha suci, Tuhan yang maha baik. Sumber barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta barokah dengan berdoa. Dan Ramadan itu waktu yang sangat istimewa untuk berdoa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita berpuasa dan orang yang berpuasa itu mendapatkan jatah doa-doa yang dikabulkan saat berpuasa dan ketika berbuka. Sumbernya dari 2 hadis. Hadis pertama riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, yang dinilai sahih oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, artinya diterima, dikabulkan. Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil, was-shaimu hina yuftir, dan orang yang berpuasa saat ketika berbuka, wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam. Nah, dan doa orang yang dizalimi, Allah
Allah angkat doanya itu sampai di atas awan, tufattahu laha abwabus sama, dan doa orang yang dizalimi itu naik ke atas, dibukakan pintu-pintu langit terus naik ke atas. Wa yaqulu rabbu azza wa jalla wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Dan Allah Ta'ala bersumpah ya, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, sungguh aku akan menolongmu walaupun setelah masa tertentu. Jadi orang yang menjadi pemimpin kemudian dia adil, maka Allah kabulkan doanya walaupun tidak saat beribadah, tidak saat sedang sholat, tidak sedang berpuasa, tapi dia adil, doanya mustajab. Nah, gitu. Doa yang baik kamu doa yang buruk, maka hati-hati loh ya, hati-hati. Kalau pemimpin itu sudah menjalankan tugas dengan baik, jangan kemudian dicela, dicaci. Kalau dikritik, bagus, dikritik dengan baik supaya makin baik, makin adil, bagus. Tapi kalau dicela, apalagi difitnah ya, dikabarkan berita buruk padahal nggak benar, itu bahaya sekali. Contoh pemimpin yang adil itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau diberi amanat oleh Umar bin Khattab khalifah radhiyallahu anhu memimpin Kufah. Tuh. Terus kemudian muncul hoax ya. Saat ini nggak adil kalau membagi harta untuk rakyat. Nggak adil ketika mengambil keputusan persengketaan gitu. Saat tidak terima, beliau itu sudah berlaku adil. Kok difitnah? Akhirnya didoakan ini yang memfitnah itu. Didoakan supaya panjang umurnya dan jatuh dalam fitnah. Nah, ini dua kata yang berbeda. Fitnah yang pertama bahasa Indonesia maksudnya menyampaikan berita bohong. Yang kedua ini fitnah itu perbuatan dosa ya. Cobaan diuji dengan cobaan dosa, nggak sanggup dia. Benar ternyata. Ini orang yang mendoakan ini dia panjang umur tapi akhir hidupnya itu hina. Akhir hidupnya hina. Yaitu dia sudah tua renta, suka menggoda perempuan-perempuan muda gitu ya. Jadi sangat hina hidupnya. Ini beliau kemudian mengatakan aku kena doanya salah. Jadi hati-hati dengan pemimpin yang adil. Kritik yang baik, jangan kemudian menggolimi. Nah, kalau didoakan balik, dikabulkan Allah. Nah, begitu juga orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, ini hadis ini hina, pakai hina. Jadi ketika berbuka, doanya dikabulkan. Nah, ulama kemudian membahas karena nggak jelas ini pas berbuka sebelumnya atau setelahnya. Nah, lalu Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat ini sebelum berbuka, pas menjelang buka. Nah, dan juga yang ketiga doa orang yang dizalimi. Nah, doa orang yang dizalimi itu dikabulkan Allah dan Allah janji akan menolong. Jadi hati-hati jangan sampai kita zalim. Nah, tapi di hadis yang lain yang juga dinilai sahih oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, riwayat Imam Ahmad, "As-shaim hatta yuftir." Nah, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, ini dua-duanya sahih sehingga kita ambil dua-duanya. Ini rahmat Allah luas. Orang yang berpuasa saat berbuka ada jaminan doanya dikabulkan. Ketika berpuasa belum berbuka juga dikabulkan. Alhamdulillah. Ya. Dan ini tidak khusus Ramadan. Nah, ya. Tidak khusus Ramadan karena tidak disinggung di sini Ramadan. Pokoknya berpuasa. Ya. Puasa sunnah saja bisa dapat fadilah ini, apalagi puasa wajib. Ibadah wajib lebih dicintai Allah dari ibadah yang sunnah. Dalam hadis Bukhari. Karena itu kalau kita ingin mendapat barokah dalam hal dalam harta kita, barokah untuk anak kita, barokah untuk ilmu kita, banyaklah berdoa, khususnya ketika berpuasa. Baik. Kemudian berikutnya membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, ini sudah pasti dalam bulan Ramadan itu ada keutamaan menyangkut Al-Quran. Ya.
Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Nah, di ayat yang menyebut barokah untuk Quran itu ada perintah untuk tadabbur. Nah, Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran itu diberkahi, lihat baru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayat. Sehingga jangan merasa cukup berinteraksi dengan Quran, itu hanya cukup membacanya saja. Tentu membaca itu sangat baik. Ya, sangat baik. Perlu kita targetkan. Ya, khatam berkali-kali di bulan suci Ramadan. Tapi jangan merasa cukup hanya dengan membaca. Kalau mau mendapatkan barokah, maka hayati yang kita baca. Gimana caranya? Pertama, ya, kalau bisa, ya, punya kitab tafsir. Ya, ada terjemah, ada tafsir. Ketika membaca Quran, ada mungkin terserah manajemennya. Apakah saat membaca langsung menghayati atau ada waktu tertentu. Pagi khusus baca misalnya, malam menjelang tidur khusus menghayati gitu. Monggo. Tapi harus ada porsi merenungi ayat-ayat Quran. Sehingga ini tidak cepat-cepat gitu ya. Kalau membaca monggo cepat-cepat, asal tajwidnya dijaga, cepat-cepat supaya khatam banyak, bagus. Asal tajwidnya dijaga. Tapi kalau tadabbur ya jangan cepat-cepat. Bahkan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Quran itu dengan meresapi, tidak cepat-cepat ya. Dan juga misalnya sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu membaca Quran diulang-ulang di misalnya surat At-Tur, famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Nah itu ya gitu kan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengulang-ulang ayat di surat Al-Jathiyah. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal am hasibal ladzina ya saya cek dulu. Perlu murojaah. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Diulang-ulang. Itu cara para sahabat tadabbur, meresapi makna ayatnya. Dan percayalah, ini Al-Quran bukan bacaan biasa. Kalau bacaan biasa semakin banyak mengulang, bosan kita. Tapi kalau Al-Quran, percaya deh, coba praktekkan sendiri. Diulang lagi, dipikirkan lagi, akan dapat hal yang baru. Nah, ini silakan coba sendiri. Nah, itu tadabbur. Dengan begitu kita dapat nanti barokahnya. Artinya barokah itu sesuatu yang kelihatannya sedikit, tapi ternyata banyak kebaikannya gitu. Bisa jadi gitu kan, satu ayat saja atau satu surat saja di Quran. Suratnya pendek tapi itu memberi kita petunjuk atas banyak masalah kita dalam kehidupan. Ini banyak kayak gitu. Monggo dicoba sendiri. Nah, kemudian jalan menggapai barokah, memanfaatkan waktu pagi. Nah, ini dalam hadis rawal Imam Ahmad di Musnadih min hadis Sa'd al-Ghamidi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berkahilah untuk umatku dalam waktu-waktu pagi mereka. Jadi Nabi berdoa supaya Allah melimpahkan barokah khusus di waktu pagi. Ukuran itu pagi. Jadi kalau kita pagi habis sahur, habis sholat jamaah terus tidur, dosa enggak? Menurut para ulama enggak dosa, enggak haram. Tapi makruh. Kenapa? Karena itu saat-saat sangat istimewa. Seluruh waktu di bulan Ramadan istimewa. Tapi waktu pagi lebih istimewa lagi karena dapat doanya Nabi ini. Yaitu ada barokahnya. Sehingga kalau kita ingin dapat banyak kebaikan, ayo kita beraktivitas yang baik di waktu pagi, belajar, bekerja, gitu kan. Kemudian
kalau ada program-program keluarga dihidupkan waktu pagi, jangan tidur ya, kecuali kalau malamnya sudah bekerja Pak Ayah, kalau nggak tidur nanti sakit ya monggo gitu. Nah kemudian saya lanjutkan dulu ya, insya Allah nanti pertanyaan. Oh Afwan, ini waktu saya berapa menit lagi? Insya Allah 15 menit. Oh baik, insya Allah cukup ya, 15 menit. Kemudian jangan menggapai barokah menjaga adab makan. Nah, karena di Ramadan itu kita nggak hanya puasa toh, kita juga makan ya. Dan bahkan banyak ya, termasuk mungkin saya ya, makannya lebih banyak di bulan Ramadan ya, astagfirullah. Ya, karena sahur buka itu makan. Nah, kalau mau dapat barokah jaga adab-adabnya. Rawah Abu Dawud fi sunanihi min hadits Wahsy Ibnu Harb an abihi an jaddihi أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. Imam Abu Dawud ini salah satu dari 6 imam rujukan dalam bidang hadis, jadi yang disebut ashabus sittah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa sih pemimpin yang sudah diberi karunia Allah menjadi pemimpin ulama dalam bidang hadis, itu yang paling utama 6 ini. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, setelahnya 4 ini, Imam An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Wahsy bin Harb, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi itu melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini makan tapi kami kok nggak kenyang. Kami ini makan, tapi kok kami nggak kenyang. Qala, Nabi SAW memberi petunjuk. Fala'allakum taftariqun. Oh, itu barangkali kalian itu karena tercerai-berai, iftaraqa berpisah. Ya, terpisah-pisah. Qalu na'am. Oh iya betul Nabi, kami makannya terpisah-pisah. Sendiri-sendiri gitu. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Maka berkumpullah kalian pada makanan kalian. Wa dzkuru smallahi alaihi yubarak lakum fi. Kumpul makannya, kemudian sebut asma Allah pada makanan itu, pasti kalian diberi barokah dalam makanan itu. Jadi ternyata bentuk barokah dalam makanan itu apa? Makanannya sedikit tapi efeknya besar. Kenyangnya lama gitu ya. Nah, ini mungkin para ahli gizi, ahli nutrisi, para dokter bisa meneliti apa, dalam hal apa ini penjelasan ilmiahnya. Jangan kemudian meneliti untuk membuktikan ya. Artinya membuktikan itu kita uji benar atau enggak di sini. Jangan nanti cacat imannya. Tapi how to-nya itu diteliti. Ini pasti ada barokahnya kalau itu makannya bareng dan baca bismillah. Tapi how to-nya itu gimana secara saintifik? Nah, bisa didesain eksperimennya. Ini nanti menjamin barokah kalau makannya itu bareng dan dibacakan bismillah. Nah, dalam hal social distancing seperti sekarang tentu barengnya harus terukur ya. Misalnya bareng keluarga inti saja di rumah, gitu kan? Artinya jangan bareng kumpul di masjid makan bareng ya, itu malah tak pas untuk kondisi COVID sekarang ya. Tapi sebisa mungkin jangan sendirian gitu, makan seorang diri gitu, cari teman makan bareng. Nah, itu supaya mendapat barokah. Dan juga jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya adab lagi. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya simpel ya, tapi Nabi menjamin barokah. Imam At-Tirmidzi, ini salah satu dari 6 imam tadi, meriwayatkan dalam kitab beliau dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-barokatu tanzilu wasatu ta'am. Barokah itu turun di bagian tengah makanan. Fakulu min hafatayhi, ya, makanlah dari dua sisinya, dua pinggirnya. Pinggir, hafah itu pinggir. Wala ta'kulu min wasatihi, jangan kalian makan dari pas dari tengahnya. Jadi mulainya dari pinggir ya. Ini teknis sekali petunjuk ini. Nah, teknis sekali dan simpel sekali. Nah, jadi kalau ada makanan itu ada, ambilnya dari pinggir. Itu aja. Hal yang kecil begini jangan dinilai kecil dalam hati kita, bahaya. Nilailah besar sebagai apa? Ini petunjuk dari Allah melalui Rasulullah.
Bisa jadi di mata kita, dalam penilaian kita ini hal kecil, mungkin nggak signifikan bedanya terhadap nilai nutrisinya. Tapi di sisi Allah, kalau hati kita mengagungkan ini petunjuk ini karena ini dari Rasulullah, besar nilai. Bisa jadi seseorang itu mengagungkan petunjuk Rasulullah yang kecil menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Bisa jadi sebab Allah menerima amalnya, mengampuni dosanya, menambah kebaikannya, dan seterusnya. Bisa jadi juga karena dia mengecilkan nilai suatu petunjuk Nabi, karena mungkin nggak cocok dengan ilmunya yang terbatas, nggak cocok dengan ilmu gurunya, yang gurunya itu tidak beriman kepada Allah. Dia kecilkan nilainya petunjuk dari Nabi. Bisa jadi itu sebab kemurkaan Allah. Kemudian, oke, itu soal makan. Kemudian ketika bulan Ramadan jangan berhenti kerja. Jangan malah Ramadan saat bersantai-santai, tidak. Justru bekerja. Nah, dalam bekerja jagalah kejujuran. Ini Imam Al-Bukhari dan Muslim ya meriwayatkan hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bainihima. Dua orang yang saling bertransaksi jual beli itu mereka punya kesempatan untuk melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Nah, ini ada pembahasan tersendiri dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih bagaimana teknis khiyar. Yang akad itu dilanjutkan apa enggak. Nah, itu sebelum berpisah mereka masih bisa gitu ya. Jadi yang semula deal enggak jadi gitu, oke, enggak masalah. Tapi yang penting ini, kalau mereka jujur dan menjelaskan kalau ada barang ini kualitasnya ada kekurangannya, gitu ya, dijelaskan, tidak ditutup-tutupi. Jujur, maka Allah beri barokah untuk dua-duanya, ya yang jual yang beli. Barokah. Ada banyak kebaikan, banyak manfaat gitu, dari jual belinya itu. Tapi kalau dusta, yang beli ya dusta, yang jual ya dusta, atau menutup-nutupi gitu kan. Misalnya kalau yang jual menutupi kualitas barang, yang beli misalnya bohong, lah itu loh aku mari tuku ning kono lho regane sakmene, padahal enggak gitu ya, itu kan bohong. Nah, jadi kalau jujur dan transparan, tidak menutup-nutupi keburukan, tidak menutup-nutupi kekurangan yang itu bisa merugikan konsumen, diberkahi oleh Allah. Nah, ini kan counterintuitif ya. Counterintuitif. Saya ulang-ulang cerita ini. Jangan sampai kita kalah dari orang Jepang. Pernah suatu hari saya di Shibuya, satu daerah yang padat, banyak pertokoan, banyak pasar di situ. Lapar saya. Saya mau di Jepang ya. Saya mau cari makanan yang mudah, cepat bisa dimakan. Masuk ke pasar, di situ ada orang jualan ikan. Ikannya itu ikan habis digoreng terus ada sedikit cairannya. Entah cairan apa itu. Wah, saya udah lapar nih, ikannya enak kayaknya. Dan kayaknya nggak ada bumbu macam-macam. Oh, saya udah ambil dompet, saya buka. Uang mau saya serahkan, saya ingat, oh iya, jangan-jangan ini dicampur ini, campur arak. Saya tanya, maaf ini ada mengandung osake atau tidak ya, mengandung arak. Osake minuman memabukkan itu biasa jadi campuran dalam masak. Beliau itu ya penjualnya itu orang Jepang, bukan ya saya duga bukan Muslim ya. Allah alam, tapi yang jelas ini perilaku orang Jepang pada umumnya karena saya berkali-kali seperti ini. Beliau langsung bilang, oh ada sedikit ada gitu. Padahal uang itu sudah hampir saya serahkan gitu. Ya akhirnya nggak jadi dan beliau nggak masalah gitu. Dan itu berkali-kali kayak gitu. Orang Jepang kalau dagang jujur sekali. Jadi ada kandungan apa yang sekiranya konsumen nggak cocok disampaikan. Bahkan saya pernah di restoran itu orangnya sampai ke dapur, ya karena saya tanya ini mengandung bahan-bahan tertentu atau tidak. Orangnya ke dapur cari bahannya apa, tepungnya atau apa, sampai sama bungkusnya dibawa ke depan saya dijelaskan ini loh kandungannya, ini tidak ada. Oh, kagum sekali saya. Nah itu yang harusnya kita contoh bahkan lebih ya. Nah, karena kita mempunyai motivasi kebaikan dari Allah, jujur menjelaskan walaupun resikonya nggak laku gitu ya, nggak jadi dibeli, nggak apa-apa, tapi Allah akan memberi barokah, bisa jadi dapat kebaikan dari yang lain.
Begitu juga dalam pekerjaan yang lain ya, karena sejatinya kita menjual itu nggak hanya menjual barang, tapi juga menjual jasa. Gitu. Kita jujur gitu, supaya diberkahi Allah. Nah, kemudian sodakoh. Nah, sodakoh. Jadi kalau kita mencari uang dengan cara yang baik, kemudian setelah dapat uang mengelolanya dengan baik. Ini contoh hadis yang menunjukkan pengelolaan yang baik, yang diridhoi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Imam Muslim meriwayatkan ya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seseorang. Ini seseorang ya, entah di zaman kapan. Baina rajulun bi falatin minal ard. Ada seorang laki-laki itu berjalan di suatu falah. Falah itu kata para ulama daerah yang luas gitu ya. Yang di situ tidak ada tumbuh-tumbuhannya, jadi kayak padang pasir tapi atau yang sejenisnya. Fasami asautan fi sahabatin. Nah, dia mendengar suara. Suara itu dari arah awan, suara tanpa rupa ya. Iski hadiah kata fulan. Jadi suara itu menyuruh hujani atau sirami kebunnya si fulan. Jadi ada suara seperti itu menyuruh, entah siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh nggak begitu jelas, tapi arahnya dari awan. Hujanilah kebunnya si fulan. Fatana hadzalika sahab. Kemudian si awan ini kemudian bergerak ke suatu arah. Kemudian fa'afrahu ma'ahu fi harratin. Kemudian menumpahkan airnya, menghujani suatu bagian, satu harrah. Maaf saya belum cek maknanya. Fa'idha syarjatun min tilka syiraj qad istama'abat dalikal ma'kul lahu. Fatataba'al ma'. Nah, intinya adalah bahwa di satu kawasan ini ternyata dihujani oleh awan ini sampai airnya itu cukup penuh gitu. Kemudian penasaran sekali nih laki-laki ini melihat fenomena yang sangat aneh seperti itu. Dia kemudian melacak air itu sampai kemudian ketemu seorang pemilik kebun. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' fi mishatihi. Ada orang itu mengatur jalannya air. Dia kemudian berkata, ya Abdullah masmuka. Pak gitu ya. Mbak Allah itu. Nama Anda siapa ya? Oh lah Fulan, nama saya Fulan. Lilismil ladzi sami'a fi sahabat. Jadi namanya cocok dengan nama yang disebut suara tanpa rupa tadi. Qala lahu ya Abdullah, bima tas'aluni an ismi. Nah, orang laki-laki yang sedang atur air ini nanya, Pak, kenapa Anda tanyakan nama saya? Qala inni sami'tu sautan fi sahabil ladzi hadza ma'uhu. Saya tadi mendengar ada suara dari awan yang ini air Anda ini, air dari awan tadi. Yaqulu iski hadiqata fulan. Yang suara itu menyatakan sirami kebunnya si fulan. Lismika. Ya nama Anda itu. Fama tasna'u fiha. Anda ini melakukan apa kok sampai dapat jatah khusus seperti ini gitu ya. Qala amma idh qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthi wa aqulu ana wa ayali sulutan wa aruddu fiha sulutahu. Ya kalau Anda sudah mengatakan ini maka saya ini melihat apa yang dikeluarkan dari kebun saya ini, dihasilkan kebun saya ini, saya bagi 3, sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya saya makan bersama keluarga, sepertiganya saya kembalikan lagi. Artinya jadi entah itu jadi bibit, entah itu jadi modal, pokoknya buat mengelola kebun itu lagi. Jadi dibagi 3. Sepertiga disedekahkan, artinya nggak diambil sama sekali, diberikan kepada yang berhak. Nah, berkat pembagian yang seperti ini, Allah Ta'ala memberi barokah. Diturunkan air. Kan tadi air barokah ya, air dari langit itu disifati Allah mubarok. Maka ini bentuk barokahnya. Jadi di daerah yang tandus sekalipun bisa saja Allah Ta'ala itu memberi jatah khusus air untuk orang yang diberkahi. Nah, salah satu caranya bersedekah. Jadi jangan kita dapat hasil dimakan semua untuk kita, kepentingan kita dan keluarga kita. Tapi sisihkan secara proporsional untuk orang lain yang membutuhkan. Inilah sedekah. Tidak mengharap kembali dari orang kita beri, tapi mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu Allah akan berkahi harta kita.
Nah, Ramadan itu saat istimewa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalu shadaqati shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, itu saja. Ikhwafillah, hanya sedikit dari cara-cara yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk menggapai barokah. Masih banyak cara yang lain, barangkali bisa di kesempatan lain atau dipelajari dari sumber yang lain. Wallahu a'lam. Oke, syukron kepada Ustaz Abdurrahman.